Nah, yaitu pimpinan perusahaan yang di bawahnya ada, atau anak buah yang akhirnya pimpinannya meminta untuk ayo ucapin selamat datang pada saya. Nah, gitu. Ini banyak murid saya ditekan bahkan disuruh pakai topi, disuruh pakai atribut. Nah, kalau itu kita bicarakan kepada orang-orang yang berkepentingan di dalam perusahaan, dalam hal ini kepada SPHS ya, kepada serikat buruh. Nah, minta tegur perusahaan-perusahaan yang menyuruh, mewajibkan anak-anak perusahaannya, ya anak buahnya itu atau karyawannya memakai topi-topi itu ya, simbol-simbol mereka. Kalau itu diwajibkan dan dipaksa sifatnya, maka bisa mengadukan kepada Kementerian Tenaga Kerja yang kemudian nanti regulasinya diatur, gitu. Kita jangan diem aja. Idul Fitri kita maksa dia pakai peci nggak, saya tanya? Enggak kan? Idul Fitri kita maksa dia pakai gamis nggak? Enggak. Silakan saja. Saya Pak punya tetangga itu Bang Robert Manurung. Enggak, kita berbagi. Kalau Idul Fitri kita kasih dia opor dari zaman ibu saya dulu. Nah, kalau Natal begini kita dapat kue, dapat kue. Tenang, Ustaz itu nggak pakai minyak babi. Saya yakinkan tidak, karena belinya di Majestic, ada mereknya. Majestic situ tuh, oh iya. Majestic udah nggak bakal pakai minyak babi karena udah ada sertifikasi halal. Nah, kuenya terima, tidak boleh menolak pemberian. Rasulullah nggak pernah menolak pemberian. Bapak ragu-ragu jadi makan, itu saja. Bapak ragu-ragu jangan, apalagi bapak melihat jelas, wah ini pakai misalnya minyak babi, maka terima saja untuk menyenangi hatinya, tapi jangan dimakan, dimasukkan aja ke kantong plastik gitu. Jangan dikasih orang, dikasih satpam, satpamnya muslim, itu namanya menjerumuskan orang. Kalau diyakini bahwa ini dia bikin kue, tapi ternyata menurut penelitian minyak babi itu tidak bisa terurai oleh kue-kue orang kampung. Bunti, talam itu minyak babi nggak bisa, karena itu bisanya pakai minyak nenek-nenek ya, nggak pakai minyak. Nah, enak katanya. Nah, yang kita takutkan kan kuenya mengandung itu gitu kan, nah, jelas. Apalagi di dalamnya rumahnya ada anjing. Kata Nabi disuruh bersihin piring-piringnya si Fahima ya. Jadi piring, cawan-cawan yang dipakai oleh orang Nasrani yang ada anjingnya. Yang repot itu pegawai catering, di mana pegawai cateringnya di sana menyediakan daging babi panggang. Ya, repot itu pegawai catering pada nanya sama saya. Maka saya bilang, kamu siapin satu bak yang di situ ada lumpur. Jadi nanti membersihkannya setelah dicuci, masukkan lumpur, sunlight baru. Gitu. Itu kalau catering. Jadi catering itu siapin satu lumpur sebagai daging najis mughalazah, karena piringnya itu dikhawatirkan tercampur dengan tadi babi panggang atau sesuatu yang dipanggang. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita sampai, ya begitulah, masalah makanan aja diatur kita. Jangan sampai nanti kita terjerumus. Harus kita bisa siasati lah. Ya, bisa kita siasati. Jadi pimpinan-pimpinan lembaga boleh saja atas dasar atas samu. Sekali lagi atas tasamu itu toleransi untuk kemudian meredam gejolak-gejolak yang saat ini kan gampang. Ini gara-gara media sosial, diadu sono, diadu sini. Oh, Ustadz Abdul Somad diadu dengan Buya Yahya. Ya, Ustadz Firanda Adirja yang dari Wahabi diadu sama Ustadz Adi Hidayat. La ilaha illallah. Ini mau jadi apaan manusia, ngadu-ngadu ulama? Karena itu masing-masing aja. Lana amaluna walakum amalukum, dia kita tidak apa-apa. Satu masjid kok, ya, sama-sama mau ke surga kok diadu-adu. Ya. Nah, jadi omongan saya ini pasti diadu-adu nih. Wah, Ustadz membolehkan lembaga, saya boleh nggak? Ansip gak usah ansip. Ya, satpam gak usah ngucapin selamat Natal, ibu juga gak usah, grup WA gak usah, ya, grup WA tidak usah. Nah, wa kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastaqimuni. Kalian itu lapar, kecuali aku yang kasih nikmat makan, maka mintalah makan kepada aku. Minta rezeki sama Allah betul, tapi benar-benar harus dengan cara yang halalan. Kau ibaratnya habis ini nih, sebelah kanan itu kan ada rezeki tuh, baru kerupuk doang. Nah, itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu jangan minta rezeki sama suami,
minta rezekinya sama Allah lewat kuping suami itu. Ya Allah, udah pada habis ya Allah itu. Kita tuh nuntut rezeki dari ya Allah, kesian ya. Bu, saya mau bukan mau ngajarin ya, mau berbagi saja. Jangan pakai kalkulasi manusia deh. Kalau pakai kalkulasi manusia lagi corona, apa bikin masjid 1,2 miliar udah jadi no. Sebelum kita audit bareng-bareng yayasan ini ada udah masuk 1 berapa miliar ya. Saya nggak pakai panitianya nih, anak-anak yang belum berkawin, nggak ada proposal, berangkat aja. Nggak pakai kalkulasi manusia. Kalau pakai kalkulasi apa? Buat tak ngumpul 1 miliar belum setahun. Ya, gimana duitnya? Allah, kita mintanya sama Allah. Gitu. Caranya, ya cara yang Rasulullah kasih tahu kita. Tahajud seperti orang terakhir, ya. Jangan zolim nih, sedekah niatin itu. Nah, ya Rob, saya memang kasih 20.000 di Jumatan, tolong jadi 20 juta untuk semen. Gitu. Akhirnya dapat 20 juta karena saya ngomongnya kenceng di samping orang kaya. Ya Allah, mudah-mudahan jadi semen. Orang kaya itu dengan kesian juga ini dia. Kasih gitu. Ya Allah, ya Rob. Ayo, saya bukan jumawa sekarang ini. Saya jadi apa dalam sujud saya nangis gitu sama Allah, terima kasih. Jadi saya ceramah enak. Kalau orang bilang yang benar sedekah yang begini, nah saya udah dapat buktinya. Ya, itu 1 miliar kagak pakai proposal, jalan aja tuh. Makanya jangan pakai otak manusia, hitungan manusia dijonggol 2 jam dari sini, kalau macet 3-4 jam. Dari mana tuh duitnya? Ya dari Allah. Ada aja orang kirim dan nggak tanggung lagi. Yang paling terbesar itu orang Laladon tuh. Dari harta berata Pak, cuman Assalamualaikum Ustaz lagi bangun masjid. Saya punya nazar, tapi Ustaz doain kalau nazar saya jebol 3M. Dapat 150 juta masjid, beres. Ya. Dan saya nggak pakai air kayak Gus Nur Samsudin, pesulap merah, nggak pakai uang wajib cukup. Al-Fatihah 5 qiraat lah kata Nabi, baca Al-Fatihah niatkan. Yuk Pak kita baca Al-Fatihah di tanah yang Bapak mau jual. Saya berangkat ke sana ke Laladon. Di depan dia, mari kita berdoa. Saya nangis, saya jatuhkan air mata di tanah itu, ya Rabb. Bila ini menjadi wasilah terbangunnya jonggol, mohon. Rupa-rupanya sukses, ya. Rupa-rupanya sukses. Dia datang lagi. Dan kalau mau kawin lagi boleh tahu. Nah, kalau itu nggak ada urusan sama saya. Ya, situ kawin lagi saya dikebukin, saya dibakar, itu mesti saya nanti sama istri situ. Ya. Dan wa kullukum arin illa man kasautu, kalian itu semua telanjang. Arin, kata arin itu makanya gini, Habib Rizik dalam ceramahnya yang saya cerna beberapa tahun yang lalu, kata Uryan itu adalah telanjang. Ternyata pulau Uryan ditemukan oleh ulama namanya Irian. Irian itu orang-orang telanjang. Makanya katanya Uryan itu orang-orang ulama itu yang nemuin pulau itu Irian, ya. Nah, Masya Allah sampai sebegitunya. Tapi kalau kemudian cocokologinya, maka kita lihat benar gak dicocok tadi apa yang disampaikan oleh beliau. Saya dengar beliau dalam sebuah ceramah, beliau katakan Uryan itu artinya telanjang. Makanya Irian asal katanya Ain Ro'iyah, Irian itu Uryan, artinya bangsa yang telanjang. Karena memang waktu itu ditemukan cuma pakai kotekan doang. Masya Allah. Apa kata Allah? Kalian semua telanjang. Illa man kasautu, kecuali aku yang beri kalian pakaian. Fastaksuni, minta pakaian sama aku. Maksudnya apa? Minta ketenangan hidup, ketutup aurat. Pakaian yang diberikan oleh Allah untuk menutup aurat, bukan malah melawan Allah. Saya sudah berceramah kemarin Sabtu Pak di sini sama ibu-ibu itu Pak tuh, ibu-ibu soleha. Saya katakan bagian dari penghinaan terhadap Islam, anak bapak pakai jilbab tapi pakai legging, itu namanya menghina. Bukan menjadikan hijab adalah bentuk hijrah, itu menghina Islam. Saya katakan lagi, itu adalah hijab yang jilbabnya telanjang, kata Nabi. Kata Nabi, nanti akan datang satu masa kalian berpakaian tapi telanjang. Kaget sahabat, kok bisa ya Rasulullah? Nanti akan datang. Ya Rasulullah, udah datang saatnya sekarang. Pakai jilbab, pakai legging, bentuknya kelihatan, sama aja kayak telanjang.
Hukum masalah satrul aurat dimintanya menutup bukan membungkus. Ingat, paham itu. Yang diminta dalam fikih menutup bukan membungkus. Kalau membungkus, kulit dibungkus dengan pakaian ketat udah terbungkus, betul nggak? Tapi bentuknya gimana? Maaf, malah ustazahnya kelihatan begitu tuh, ketat gamisnya. Naudzubillah. Makanya kita di Islam itu indah. Di Trans TV coba lihat ustazahnya, nggak ada yang berani macam-macam pakaiannya ya. Kalau itu contoh. Jadi pakaian bukan soal jilbab. Kita lihat anak-anak sekarang, jilbab rambutnya masih ke depan, namanya chiffon, jilbab foni. Tuh ada yang ketawa tuh ibu-ibu ya. Nah ibu ini pakaian mukena nih, ini pakaian paling dicintai Nabi. Nggak kelihatan bentuknya. Jadi kalau mau ke mall dicintai oleh Nabi, ini pakai mukena ke mall. Bawa itu mukena. Tadi ditunjukin sama satpamnya, Bu, musola di sana Bu. Ya Allah. Mari kita lihat Hubabah, istri-istri para habaib. Alhamdulillah. Itu sebagai contoh. Makanya saya senang kalau istri kita ngaji sama mereka tuh bercadar, ya, walaupun barangkali pelan-pelan. Pak, aku belum bisa. Ya, ada apa-apa, nggak usah bercadar. Paling tidak bentuk tubuhmu itu tutup. Satrul aurat itu menutup aurat. Maaf, saya kasih analogi. Saya di balik tembok ini. Saya di balik tembok ini telanjang bulat. Ibu di sini. Assalamualaikum Ustaz. Saya jawabin waalaikumsalam. Pembicaraan kita dosa apa enggak? Dosa apa kagak? Saya telanjang bulat loh di dalam. Pembicaraan kita dosa apa enggak? Saya di balik tembok, ibu di sini. Dosa apa enggak? Enggak. Karena ditutup aurat. Mana yang menjadi penutupnya? Itu tembok. Walaupun saya telanjang bulat di dalam, enggak jadi dosa. Padahal saya telanjang bulat di dalam. Tapi karena tertutup tembok, itu namanya satrul aurat. Jadi urusan aurat bukan cuma dibungkus. Lah lencing kalau ngebungkus perempuan-perempuan. Ya Allah. Laki mana kagak jelalatan? Ustaz tapi jelalatan gak dikit. Oh. Kami laki-laki memang disuruh ya gudu absorb gini Pak. Jadi perempuan memang tutup aurat dan laki-laki tundukkan pandangannya, itu Al-Quran tuh. Ya, untuk laki-laki tundukin pandangannya. Maksudnya apa? Kalau lihat gitu, buang mukanya. Ya, jangan lihat itu. Katanya ngelihat pertama rezeki, yang selanjutnya dosa. Bawa kemarin itu dalil sesat. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, coba cek betul Imam Ali ngajarin begitu. Yang dilihat adalah rezeki, selanjutnya adalah makanya jangan begitu aja. Ya Allah, itu membawa nama Imam Ali bin Abi Thalib lah gitu. Itu memang bukan hadis, itu kata Imam Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah rezeki, yang rezeki itu yang lah sultan. Astagfirullahaladzim. Langsung begitu. Ini misalnya saya lagi ngajar, ada perempuan seksi lewat. Astagfirullahaladzim. Langsung itu yang tadinya itu kebayangnya itu gak jadi dosa. Gak jadi dosa, tapi bukan rezeki. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ada rezeki. La ilaha illallah. Bahkan ya, saya termasuk orang yang enggak sepakat. Saya 4 tahun di hadis, di tafsir hadis di UIN, belum pernah saya temuin. Maka kata Pak Profesor Dr. Bustaman, dokter hadis saya itu, kata beliau, ciri hadis doif, ciri hadis palsu adalah kadang-kadang di luar akal nalar. Ya, 2 rakaat tapi pahalanya 1000 tahun, itu pasti doif itu hadis. Siapa orang sholat 2 rakaat apa gitu, maka mendapatkan pahala 1000 tahun. Nah, itu hadis doif biasanya itu begitu. Kecuali Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar langsung menetapkan Allah dalam surah Al-Qadar. Nah, jadi kita semua dalam keadaan telanjang, maka mintalah pakaian kepada Allah. Ya ibadi innakum takhta'una bil laili wan nahar. Wahai hambaku, kalian itu berdosa siang dan malam. Siang dan malam kita hanya dosa isinya, betul? Ngomongin orang, mata maksiat, kuping dengarnya yang dilarang oleh Allah. Wa ana aghfaruz dzunuba jami'an. Jangan takut, aku Maha pemberi maaf. Aku Maha pengampun setiap dosa. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku. 1000 kesalahan kita dengan 1 istighfar seraya kita sujud, astagfirullah, itu dihapus oleh Allah. 1000 kesalahan. Sebaiknya manusia
1000 kebaikan manusia, 1 kesalahan diingatnya 1 kesalahan. Itu manusia. Ya, Ustaz Haji Abdul Ghani punya 1000 kebaikan terhadap saya. Dia melakukan 1 kesalahan selaku hamba yang dhaif, yang banyak dosa. Saya melihatnya 1 kesalahannya, bukan 1000 kebaikannya. Tapi manusia 1000 kejelekannya kepada Allah dihajar dengan 1 istighfar, yang 1000 kejelekan itu dihapus oleh Allah. Itulah maha rahimnya Allah. Ya. Jadi jangan coba-coba kita punya perasaan begini nih. Salah satu yang bikin Allah Subhanahu wa taala marah, ya gua mah kayaknya mah gua neraka ini. Tuh. Kalau ada orang ngomong gitu sentil kupingnya. Hah? Lu pikir lu neraka? Iya, nih lihat matahari dibagi buat lu yang kagak sholat. Udara yang gratis dibagi sama Allah buat lu yang kagak sholat. Terus lu bilang lu neraka? Buru-buru, masih ada kesempatan. Gak boleh menganggap diri kita ini gak bakal diampuni, itu membuat Allah murka. Seolah-olah Allah itu maha pengampunnya hilang. Gak boleh gitu. Sekalipun 1000. Kenapa sih ada cerita hadis sahih itu? Pelacur kasih minum anjing masuk surga, orang bunuh orang 99 masuk surga. Maksudnya apa? Cerita itu adalah rahmat Allah lebih luas daripada dosa kita. Sehingga jangan menutup hidayah Allah. Kalau ada orang mau berbuat baik, buru-buru sambut. Jangan. Lu mana? Sholat, ya lu mau kagak bakal diterima. Lu mau potongan neraka. Jangan. Saya tuh kesian ya sama orang yang mau dapat hidayah. Kita kerjaan kita ngajak orang sebanyaknya masuk surga. Jangan orang mau apa namanya. Dan kita juga barangkali yang ada di masjid ini jangan sombong, percayalah. Yang di masjid ini gak lebih mulia barangkali yang ada di pinggiran jalan. Jadi kita yang lagi begini nih, alhamdulillah, jangan sombong ya. Bawa sejadah, bawa sorban lewat orang. Ahli neraka. Bayang lo, bau neraka nih. Innalillah. Orang jadi sakit hati ya. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidaklah kita datang kemari kecuali Allah redha sama kita. Jadi bapak-bapak, kalau datang ke Nurul Iman, bapak-bapak pagi hari dan keadaan begini nih, ngaji, apa, berzikir kepada Allah, percayalah kita lagi disayang sama Allah. Nah kalau kita udah disayang sama Allah, jangan biarkan hati ini kemudian membuat Allah kecewa dengan benci sama orang. Ya, kalau kita udah masuk masjid, kalau kita udah ibadah, maka jangan biarkan setan masuk ke relung hati kita untuk benci sama orang. Jangan. Biarkan hati ini mencintai orang banyak. Jangan benci sama orang. Jangan kesel sama orang. Ya, jangan iri, dengki sama kehidupan orang. Syukurnya banyakin. Karena kita udah disayang sama Allah. Dan ini udah lebih dari cukup. Kata Nabi, kalau kalian pagi hari beriman sama Allah, Islam, konsisten, maka itu sudah cukup. Sebenarnya itu bisa cukup. Bersyukurlah sama Allah. Ya, karenanya lah nggak ada di hati kita buat gede sama orang. Jadi gini, lu kok jadi orang gak pernah kesel sama orang lain? Bilang sama dia, hati gue ini udah lagi bersyukur sama Allah. Kenapa? Udah dikasih hidayah buat ibadah. Gak sempat gede sama orang, gitu. Biar wajah kita malehun, wajahnya berseri, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Begitu yang Allah mau terhadap hambanya. Rohamau bainahum, saling bertebar kasih sayang. Ya, saya itu kepada preman yang di depan Pak nggak pernah. Ini kemarin ya, ada namanya, saya tidak sebut ya, Fulan. Dia itu preman Pak yang megang Alfa Midi lah ya. Dia itu yang megang temer-temernya. Alhamdulillah berkat. Barangkali kalau saya parkir, saya sapa dia, saya apa dia, hal yang mengagetkan Pak. Ya, yang preman yang gak pernah sholat titip amplop 350.000, tulisan apa? Doain saya biar bisa sholat. Coba 350.000. Saya lihat duitnya lecek, pasti duit parkir ini. Enak saya sekarang ceramah. Kalau di kampung saya nih, duit preman yang kalian hina-hina itu hari ini kirim buat masjid saya. Nah, kita gak pernah tahu kebaikan dari mana. Jadi sapa semua orang. Sapa semua. Sama kucing aja kita nyapa. Meong, meong. Masa sama orang kita gedek? Ya, sama ayam aja kita menyapa.
Sama pohonan, wah indah sekali pohonan. Kita menyapa, kenapa? Sama orang yang di dalamnya ada nyawa, di dalamnya adalah kalimat la ilaha illallah. Paling tidak barangkali memang dia tidak sholat, nah maka usahakan kita doakan. Masya Allah, ini tabarakallah ya. Ketua Temor, tukang palak di depan dia 350.000 boleh hasil malak untuk masjid, ya nggak apa-apa lah, masih untung. Saya terimanya syubhat. Ini dia bekas malak apa kagak? Bekas malak apa kagak? Tapi saya terimalah, itu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Oh, jangan-jangan. Nah, bagaimana dengan bapak-bapak sekalian? Ya Allah, Ustaz Habib ceramah kena banget gua punya tabungan 50 miliar. Lah kan Nurul Iman gua bawa cuma 20.000. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjut. Ya ibadi, wahai hambaku, sesungguhnya lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu nafi fatanfa'uni. Kalian tidak akan bisa mencelakakan aku zatnya. Maksudnya apa? Jangan coba-coba melawan kekuasaanku dan jangan coba-coba memutus rahmatku dariku. Ya ibadi, law annakum awwalakum wa akhirakum wa banakum wa jannakum wa kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Andai kata kalian kumpul bareng-bareng, semua kalian kumpul minta kepada Allah bareng-bareng, tidak akan mengurangi kekuasaanku walau setitik itu, kata Allah. Ditantangin kita semua. Jin, manusia dari Nabi Adam sampai Kidari kumpul minta sama Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah walau setitik. Ini Allah sedang membawa haibah, wibawa zatnya di hadapan kita semua. Malu kita. Langit Allah bentang, matahari Allah kasih, hujan Allah kasih, apa yang zolim Allah kasih, betul gak? Yang gak sholat subuh dikasih matahari. Sambil ngomong begini lagi, nikmatnya kopi di pagi hari, padahal dia gak sholat subuh. Kalau kita balikin, nikmat dari mana? Masya Allah, indahnya mentari di pagi hari. Itu mentari dikasih sama Allah yang hari ini menentangnya. Hari ini orang Natalan, dia gak menentang Allah, tapi mentari dikasih oleh Allah. Subhanallah, itu rahmatnya Allah di bumi, dikasih kepada siapapun. Kulukum, kalian tidak akan mengurangi kekuasaanku syai'an, sesuatu pun. Ya ibadi, law annakum awwalakum wa akhirakum wa abnakum wa jannakum khamu fi sa'idil wa'id. Kalian kumpul nih di lapangan semuanya, fasa'aluni, minta amaku satu aja permintaan, fa'ati itu aku berikan itu semua permintaan. Ya Allah. Ya, kalau kita kumpul dari zaman Nabi Adam sampai kita kumpul di lapangan nih bareng-bareng, misalnya di GBK, kita minta satu permintaan yang sama. Ya Allah, misalnya kita minta keris aja bareng-bareng, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan berikan tanpa mengurangi sedikit pun daripada kekuasaanku. Ya Allah. Sehingga ditutup melalui hadis ini, falyahmadullah, maka bertahmidlah, mengucaplah alhamdulillah kepada Allah. Waman wajada ghaira dzalik, kalau kalian tidak mendapatkan kebaikan, fala yalumu illa nafsahu, maka jangan kalian berkeluh kesah, maka kembalikan itu kepada diri kalian. Aku memberikan yang terbaik, tapi kalian cari yang terburuk. Ingat, tidak ada kejelekan kepada kita kecuali itu hasil usaha kita sendiri. Contoh, Zuharul fasadu fil bari wal bar bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di muka bumi karena ulah manusia. Oh, Cianjur itu pergeseran bumi, Ustaz. Itu musibah, betul. Itu adalah sunatullah, itu kehendak Allah balanya. Tapi ada bala bencana yang lebih dahsyat, Pak. Mau tahu apa? Bala bencananya, semua yang di tenda pengungsian kagak pada sholat. Nah, di dalam kesedihannya juga melupakan Allah. Ustaz tahu dari mana? Siapapun yang datang ke sana nggak pada sholat. Ya, saya punya murid itu pas di Cugenangnya, Pak. Tuh karyawan BB Goreng Haji Slamet itu murid saya. Salah satu murid yang saya nikahi. Bahkan saya namain tuh anaknya yang ketiga tuh. Ya, baru kemarin anaknya baru 3 bulan. Ada di kamar nggak kena karena rumahnya kokoh. Alhamdulillah, mertuanya hancur, abang iparnya meninggal dunia. Cugenang tuh. Tapi murid saya itu rumahnya kokoh karena setiap ngaji kita kirimkan doa untuk handai tolan. Saya punya murid itu yang tergabung di rumah makan panen raya dan
apa namanya PT Koki itu dari mana-mana Pak, Purwodadi, Boyolali, dari mana-mana. Salah satunya dari Cianjur. Ketika terjadi gempa dia nangis tapi gak boleh pulang karena jalanan tertutup. Nah dia gak boleh pulang, makanya malah dilarang pulang. Akhirnya kemarin dia pulang, video call Pak dengan kami di Jakarta di sini di Pangkalan Jati, video call masih goyang Pak. Ya, jadi kejadian gempa hari Senin ya waktu itu ya, saya ngajarnya malam Rabu itu masih goyang tuh Pak. Video call aja masih goyang. Tapi alhamdulillah rumahnya aman, bayinya aman. Ya istrinya lagi masak, bayinya lagi di kamar. Allah yang beri keamanan. Saya bilang sama dia, itu adalah hasil doamu. Bertahun-tahun ngaji, bertahun-tahun setiap kali kita mau mulai pengajian, kita kirimkan doa untuk handai tolan di kampung. Itu adalah cara pengajian saya kalau kita mau, karena mereka rantau semua kemari. Rantau semua kemari. Maka kita doakan handai tolan biar diberikan keselamatan. Alhamdulillah binibatillah. Selamat dunia wal akhirah. Tapi sayang, 1000 sayang. Saya tanya, Ming, gimana orang di kampung Cianjur pada sholat tuh? Akhirnya apa? Tuh sholat Ustaz. Bagaimana kami mau sholat? Perang aja Nabi sholat. Apalagi sekedar musibah, perang Nabi sholat. Satu perintah yang gak boleh tinggalin, sholat. Ada tsunami tetap sholat, gak ada urusan. Di atas kapal sholat, gak tahu kiblat sholat. Gak ada air, wudhu tayamum. Gak ada tayamum, isyarah. Apa yang boleh ditinggalin dari sholat? Jadi maksud saya kadang-kadang di balik bencana justru ada bencana yang lebih dahsyat, yaitu meninggalkan Allah. Justru harusnya dekat sama Allah. Coba lihat corona kemarin, semua orang teriak, buka dong masjid. Takut amat sih. Sekarang coronanya udah diangkat, kagak masuk masjid tuh orang. Ada nggak orang sini begitu? Mana orangnya itu? Bukan dong, takut banget sama corona. Itu biasanya provokator gitu. Nah, giliran masjid udah dibuka, kagak nongol. Kemarin musola saya begitu, preman paling tengik bilang apa? Ustaz, ibadah itu kan kepada Allah. Corona punya Allah, kenapa kita takut? Ayo kita jamaah di musola. Saya tandain nih orang, liatin terpaul palanya nih, bener aja. Coronanya udah diangkat, kagak pernah masuk. Musola provokator ini orang. Masya Allah, tabarakallah. Di balik musibah harus tetap ada Allah begitu. Kalau kemarin corona, sebelum corona sholat duhur 4 rakaat, habis corona sholat duhur 8 rakaat, gitu dong, ya kan? Sebelum corona sholat duhur 4 rakaat, habis corona sholat duhur 8 rakaat. Apa itu? Qobliyahnya, ba'diyahnya. Sholat subuh 2 rakaat sebelum corona, habis corona sholat subuhnya 4 rakaat. 2 rakaat fajarnya, 2 rakaat subuhnya, gitu. Jadi bertambah. Waktu corona kita hatam Quran gampang Pak, bener saya rasain. 2 hari kita hatam, nggak ngapa-ngapain. Undangan kagak, ceramah kagak, belakang lomo. Bini Quran, alhamdulillah. Waktu itu nih bunting lagi bini Pak, alhamdulillah. Cuman keguguran saya, keguguran tuh yang keempat. Jadi Allah juga tahu ini ukuran amplop gak nyanggup nih barang nih. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk kita bermuhasabah. Akhir tahun ini bukan akhir segalanya, dan akhir tahun ini bukan milik kita, ini milik mereka. Kita tidak usah terlalu bergagap gempita. Yang penting tetaplah akhir tahun kita di Nurul Iman, ya. Besok tahun baru yang paling penting Bismillahirrahmanirrahim, ya. Masuk ke Nurul Iman lebih awal. Biasanya 3:30, kalau bisa jam 3 sudah tasbih, tahajud dan lain sebagainya. Al-Fatihah.